luar biasa. Selamat pagi atau selamat siang atau dimanapun Anda berada, mungkin ada yang juga malam. Saya ucapkan eh, apa bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Amin. Saudara, terima kasih pertama selalu buat Tuhan Yesus yang udah memberikan sekali lagi kesempatan saya untuk sharing juga kepada gembala kita Pak Yonggi dan juga Ibu. Nah, saudara, tema yang diberikan kepada kita untuk tahun ini adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, yaitu future foresight, di mana Tuhan mau mempersiapkan kita untuk siap menghadapi masa depan. Amin. Tuhan mau mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan. Kita buka sebentar ayatnya di Efesus 5 ayat 17, Saudara. Firman Tuhan berkata di Efesus 5 ayat 17, "Jadi janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan." Amin. Nah, saudara, kita tahu kita sudah masuk di tahun 2025, masih di awal-awal sekarang, tapi kita udah melihat banyak kejadian yang kurang bagus, bahkan benar-benar nggak bagus, seperti terjadi kebakaran yang luar biasa di California, dan kalau kita baca news di New York juga banyak sekali crime, dan sepertinya memang keadaan itu akan semakin sulit, tapi saya percaya, saudara, firman Tuhan datang, visi Tuhan datang buat kita semua. Tuhan mau membekali kita. Tuhan udah kasih kita pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di hari-hari yang lalu untuk kita siap menghadapi sesuatu tantangan, sesuatu yang nggak akan mudah yang akan kita hadapi di hari-hari yang ke depan. Sama seperti Tuhan mempersiapkan Daud waktu dia sebelum menghadapi Goliat, Tuhan udah latih Daud, Tuhan udah kasih pengalaman Daud, di mana Tuhan izinkan Daud itu melawan beruang, melawan singa, dan Daud menang bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saat Daud menghadapi masalah yang lebih besar, yaitu Goliat, Daud nggak gentar, karena Daud udah punya pengalaman, Daud udah kenal, Daud udah kenal benar siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, demikian juga saudara dengan kita udah dikasih banyak pengalaman, dan Tuhan tahun ini akan mengaruniakan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa memprediksi dan mengantisipasi tantangan yang akan kita hadapi di masa-masa hari depan ini, saudara. Agar apapun yang terjadi, kita akan bisa mengatasinya. Sesukar apapun, sesulit apapun, kita akan didapati tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, subtema bulan kita di Januari ini adalah stay connected dengan Tuhan. Artinya Tuhan mau kita terhubung dengan Tuhan, kita mau melekat dengan Tuhan, kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita mau supaya Tuhan kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Jadi kita nggak kenal Tuhan karena kata orang, atau kita kenal Tuhan karena khotbah-khotbah orang atau kesaksian orang, tetapi kita benar-benar kenal Tuhan secara lebih dalam, bukan cuma di permukaan saja. Nah, makanya kita buka sekarang tuntunan firman Tuhan, ayat firman Tuhan kita untuk bulan Januari ini yang ada di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 berkata, saya percaya kita semua udah sering banget dengar firman ini, yaitu, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Nah, saya tambahkan sedikit di ayat yang ke-8. "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Nah, ini adalah tuntunan firman Tuhan kita untuk bulan Januari ini. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Itu janji firman Tuhan. Nah, pada
pagi hari ini dan sore hari ini nanti yang akan saya bahas adalah tinggal di dalam firman, tentang firman-Nya. Karena kalau kita udah uh, tinggal di dalam firman, maka minta apa saja yang kita mau itu adalah bonus. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti nanti otomatis kita dapatkan, tetapi kuncinya adalah jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, saya percaya kita semua di sini pasti udah mengalami banyak sekali pertolongan dan mujizat Tuhan di hari-hari yang kemarin, di tahun-tahun kemarin. Ya mungkin ada yang ditolong dalam soal pekerjaan, ada yang ditolong dalam surat-surat paperwork imigrasi, mungkin ada yang ditolong mengalami kesembuhan ilahi dalam kesehatan, mungkin ada yang ditolong dalam pemulihan ekonomi, ya kan, mungkin dalam pemulihan keluarga, bahkan mungkin diselamatkan, diluputkan dari keadaan yang berbahaya. Tapi kita ini manusia punya sifat hari ini ditolong, kita punya hati yang berterima kasih, kita punya hati yang bersyukur. Besok bisa lupa, saudara. Besok-besok kita bisa marah lagi, bisa kita kecewa lagi sama Tuhan. Hati yang tadinya bersyukur diganti dengan hati yang tidak bersyukur dan malah penuh dengan gerutu atau komplain. Hidup yang tadinya beriman bisa lemah lagi karena kita lihat keadaan sekeliling kita yang nggak seperti yang kita harapkan, atau keadaan sukar yang kita lihat sehari-hari, atau doa kita juga yang mungkin bagi kita belum dijawab sama Tuhan. Mungkin Tuhan udah menjawab atau jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga akhirnya iman kita yang tadinya kuat mulai lemah lagi, saudara. Seperti bangsa Israel, kita tahu waktu bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, bangsa Israel udah melihat mujizat 10 tulah yang luar biasa. Kemudian pada saat dibebaskan, mereka pada suatu ketika dalam keadaan terjepit, di mana di depan mereka ada laut, di belakang mereka tentara Firaun mengejar. Tetapi kemudian kita tahu Tuhan mendemonstrasikan mujizat yang luar biasa dengan membelah laut sehingga mereka bisa berjalan dan diselamatkan. Kemudian mereka berjalan di padang gurun pada waktu siang hari, waktu kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Pada malam hari, pada saat kedinginan, Tuhan kasih heater, tiang api, ya kan? Makan juga dikasih roti dan daging. Bahkan Alkitab mencatat sepatu mereka selama berjalan 40 tahun di padang gurun tidak mengalami kerusakan. Itu adalah suatu demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa, yang spektakuler, yang mereka alami, yang mereka lihat, dan mereka rasakan sendiri, saudara. Tuhan udah menunjukkan begitu banyak kuasanya yang begitu besar, mujizatnya yang begitu besar. Tetapi apa yang terjadi, saudara, tidak lama kemudian pada saat mereka tiba di suatu tempat yang namanya Mara, di mana di Mara itu air yang mereka minum itu terasa pahit, mereka lupa semua kebaikan luar biasa yang sudah mereka alami, yang sudah mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka lupa. Begitu tiba di Mara, airnya pahit, hati mereka itu langsung berkeluh kesah, langsung menggerutu lagi, saudara. Nggak tahu berterima kasih, saudara. Jadi, mereka udah melihat banyak sekali pertolongan Tuhan, tapi mereka nggak mengenal secara dalam siapa penolong mereka. Mereka nggak tinggal di dalam Tuhan, nggak connected dengan Tuhan. Mereka cuma melihat keajaiban-keajaiban, tetapi begitu mengalami sedikit hal lagi masalah, melihat lagi sedikit hal yang sukar, mereka langsung berkeluh kesah lagi, saudara. Jadi mereka kenal Tuhan hanya di luarnya saja. Nah, jadi bagaimana, saudara, dengan kita, supaya kita belajar dari bangsa Israel ini, supaya kita enggak mengalami hal-hal seperti itu, saudara. Makanya Tuhan bilang, kita harus kenal dengan Tuhan, kita harus terhubung dengan Tuhan, kita harus connected dengan Tuhan lebih dalam lagi. Makanya ayat utama yang tadi sudah kita baca untuk bulan ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi, saudara, apa yang dimaksud dengan firman. Mari kita baca di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, jadi stay connected atau terhubung dengan Tuhan adalah tinggal di dalam firman-Nya itu, saudara. Kita mau belajar kenal Tuhan lewat firman-Nya.
Karena firman itu adalah Allah sendiri. Saya ulangi, saudara. Jadi untuk tetap terhubung dengan Tuhan, kita itu harus belajar kenal lewat firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Seperti yang udah sering diajarkan, seperti yang udah sering kita dengar, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan, membaca firman Tuhan, kita akan kenal Tuhan lebih dalam lagi, kita akan bisa melihat Tuhan lebih jelas lagi, karakternya seperti apa, pikirannya seperti apa yang ada di hatinya Tuhan, kita bisa kenal melalui firman-Nya, saudara. Amin. Nah, jadi kalau mau connected dengan Tuhan itu harus ada dua-duanya. Bukan cuman kita di masa yang lalu mengalami pertolongan dan mujizat yang nyata yang pernah kita lakukan, tapi juga kita harus belajar bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Kita harus belajar lebih lagi kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya. Nah, kemudian tadi kan udah saya baca, kita udah baca juga, kalau kita lakukan itu, kita mempermuliakan nama Bapa, dan jika kita berbuah, dengan demikian kita itu disebut murid-murid Tuhan, ya kan? Nah, jadi kita ini adalah murid-murid Tuhan. Nah, kita itu muridnya apa sih, saudara? Kita itu di dalam Tuhan itu kan sekolahnya sekolah kehidupan, ya kan? Jadi artinya, ya selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus belajar. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita adalah muridnya Tuhan, dan kita harus terus belajar. Nggak peduli umur kita berapa, nggak peduli kita masih teenager, kita yang adult, atau kita udah mulai yang mature, yang udah dewasa, atau yang udah senior, selama kita masih hidup di dunia ini, kita adalah murid dan kita harus terus belajar dari master kita, dari guru kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mau connected dengan Tuhan, kita harus terus belajar menjadi murid ini, saudara. Nah, kita itu kan paling senang di bagian di mana kita mengalami mujizat, mengalami pertolongan, yang tidak ada jadi ada, yang jalan buntu Tuhan bukakan, itu kan kita paling senang ya, saudara ya. Tapi bagian membaca, merenungkan firman Tuhan, sebagian besar anak Tuhan itu pasti masih banyak yang masih on and off, ya termasuk saya, saudara. Tapi bulan ini firman Tuhan datang mengingatkan kita dengan penuh kasih. Tuhan bilang, stay connected, terhubung dengan Tuhan. Ayo kenali Tuhan lebih dalam lagi. Kita perlu bertumbuh dalam pengertian tentang firman Tuhan. Jadi, untuk stay connected, bukan misalnya dengan bertambah jadwal pelayanan, which is good kalau kita punya waktu, kalau kita emang bisa menambah jadwal pelayanan, itu bagus. Very good. Tapi ini loh yang lebih penting daripada semuanya itu, kita harus bertumbuh dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita semakin mengerti firman Tuhan, maka akan semakin jelas apa tuntunan dan pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau persiapkan kita untuk menghadapi di hari-hari yang ke depan. Seperti tadi ayat utama kita untuk tahun ini, jadi janganlah kamu hidup sembarangan, tapi usahakanlah supaya kami mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, saudara, ya again, untuk tahu dan mengerti sesuatu, maka kita harus belajar. Saya tahu, nggak semua orang suka belajar, ya kan? Kalau yang masih sekolah, belajar, mungkin juga ada ya karena masih sekolah, jadi mau nggak mau belajar. Tapi kalau yang udah lulus sekolah, seperti saya, nggak suka belajar, ya kan? Kita lebih sukanya main, kita lebih sukanya nonton, makan, shopping, browsing sosial media, travel, atau mungkin lebih suka kerja, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita mau mengerti sesuatu, kita harus belajar. Kita adalah murid, kita harus belajar. Harus paksakan untuk belajar. Memang ada bedanya belajar untuk mengerti dan belajar untuk mengajar. Enggak semua orang dipanggil Tuhan untuk menjadi pengajar, tetapi semua orang dipanggil untuk jadi muridnya. Sekali lagi, sebagai murid, kewajiban kita adalah belajar. Amin. Nah, kita belajar lagi lebih dalam lagi firman Tuhan. Apa itu firman? Kita baca apa gunanya firman Tuhan buat kita kalau kita mau belajar dan mengerti. Yuk kita buka di
2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Nah, ini ayat 16, Saudara, saya tekankan di sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah atau firman memang bermanfaat untuk satu mengajar, dua untuk menyatakan kesalahan, tiga untuk memperbaiki kelakuan, empat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian ayat 17, akibatnya adalah dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Nah, Saudara, jadi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bermanfaat buat kita. Manfaatnya apa? Yang pertama itu yang pasti kan mengajar, ya kan? Firman Tuhan tadi berkata mengajar. Dan kita akan terus diajar, sampai akhirnya yang kedua itu kita dapatkan, yaitu kita tahu kesalahan kita apa, karena firman Tuhan itu bisa menyatakan kesalahan, ya kan? Nah, artinya kita harus punya kerendahan hati untuk ditegur oleh firman Tuhan. Jadi pada saat kita baca firman Tuhan, jangan hanya cari ayat yang enak-enak, janji-janji Tuhan yang enak-enak, ya kan? Tetapi untuk stay connected dengan Tuhan, kita juga harus belajar menerima teguran-teguran firman Tuhan yang menyatakan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita itu tahu, oh saya itu masih banyak salahnya di sini, oh karakter saya itu masih harus diperbaiki di bagian ini, oh saya itu masih sering jatuhnya di sini, oh area ini yang masih perlu saya terus perbaiki bersama dengan Tuhan. Jadi pada saat baca firman Tuhan, jangan cuman kita itu cari apa yang kita mau aja gitu loh. Kita mau diberkati, kita mau ditolong, kita mau disembuhkan, kita mau dipulihkan. Jangan cuman itu saja, Saudara. Tapi juga kita mesti cari tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita ini, Saudara. Nah, kalau kita datang dengan rendah hati, siap untuk ditegur, maka firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu akan bermanfaat atau berguna buat kita semua. Firman Tuhan akan mengajar kita semua, bukan hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau kita kerjakan pada saat kita ditegur oleh Tuhan. Pada saat teguran itu datang, Saudara, ya kan? Ya, emang nggak enak ya, Saudara, pada saat kesalahan kita dibeberkan, karena ada orang yang selalu menyembunyikan kelemahan, kesalahannya, dosanya. Tapi ya kalau kita nggak mau, maka firman Tuhan itu nggak akan bermanfaat buat kita, Saudara, nggak akan berguna buat kita, Saudara. Tapi pada saat kita mau dengan rendah hati, kita mau menerima pengajaran Tuhan, kita mau dinyatakan ditegur kesalahannya oleh Tuhan, maka yang terjadi yang berikutnya, firman Tuhan berkata manfaatnya adalah kita akan mulai memperbaiki kelakuan. Pada saat kita mau, maka kita akan memperbaiki cara berpikir kita. Kita akan mulai memperbaiki cara berbicara kita, ya kan? Mungkin kita pikir 1000 kali dulu sebelum kita mengucapkan kata-kata yang nggak enak, atau pada saat marah, kita pikir dulu. Kita juga mulai berubah cara bertindak kita. Pokoknya kita mulai berubah terus, sama seperti yang Tuhan mau. Sama seperti yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita, karena kita terima firman Tuhan itu biar bermanfaat, kita diajar, dinyatakan kesalahannya, dan yang ketiga tadi dikatakan, kita harus memperbaiki kelakuan, Saudara. Ya kan? Dan pada akhirnya kalau itu ketiga itu kita lakukan, dan yang keempat yang tadi kita baca, akhirnya firman Tuhan itu akan mendidik kita dalam kebenaran, ya kan? Jadi akhirnya ya kita akan terdidik aja dalam kebenaran, Saudara. Kita akan terus melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran secara natural. Kita nggak peduli mau ada orang lihat mau ada orang nggak lihat, mau ada CCTV, mau ada kamera, mau nggak ada kamera, kita tetap melakukan kebenaran karena kita sudah terdidik, Saudara. Ya, nah, jadi firman Tuhan itu bermanfaat, Saudara. Dan akhirnya kalau kita lakukan, tadi kan dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Atau dalam terjemahan lainnya dibilang begini, Saudara. Melalui firman Allah, setiap orang yang dipilih menjadi kepunyaan Tuhan dimampukan
dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Artinya, Tuhan punya tugas buat kita masing-masing. Tugas Tuhan buat kita yang pasti untuk tuntunan kita adalah Tuhan mau mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan agar kita bisa melewatinya bersama Tuhan, ya. Nah, karena Tuhan punya tugas buat kita masing-masing, maka saya percaya Tuhan itu pasti mau mengkomunikasikannya kepada kita pribadi demi pribadi yang ada di tempat ini, saudara, ya, dimanapun Anda berada. Kita itu, Tuhan itu mau mengkomunikasikannya secara jelas dan gamblang. Makanya firman Tuhan, Tuhan itu akan menuntun langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita mau firman Tuhan itu bermanfaat, maka akibatnya adalah Tuhan akan tuntun kita sedemikian rupa sehingga kita itu nggak bingung, nggak nebak-nebak apa yang Tuhan mau kita lakukan. Enggak, saudara. Pasti karena kita itu sudah diperlengkapi, maka Tuhan akan kasih kita itu secara gamblang, secara terbuka, apa step demi step apa yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan, saudara. Amin. Nah, kan sering banget host ya di dalam ibadah ini dibilang, ayo mari kita sediakan catatan. Ya, kita bagus nyatet, saudara, ya kan? Tapi bukan untuk, wah nih saya udah nyatet nih, wah koleksi catatan saya khotbah udah banyak nih. Tapi kalau nggak ada perubahan kelakuan, nggak terdidik, ya manfaatnya apa firman Tuhan itu, saudara? Kalau udah dari minggu ke minggu, ya kan, kita dengar, tetapi tidak ada perubahan, ya gunanya apa gitu. Jadi firman itu sepertinya nggak bermanfaat. Karena kan tadi firman Tuhan itu bermanfaat, ya ada 4 hal tadi yang kita baca, saudara, ya kan? Dan intinya harus ada perubahan, harus ada transformasi. Nah, kalau kita banyak tahu, tapi kalau tidak ada perubahan, ya itulah kembali firman Tuhan itu manfaat. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, manfaatnya apa, saudara? Nah, mumpung masih di awal tahun ini, saudara, dan visi Tuhan buat kita, tema kita buat kita adalah stay connected, dan ayat utamanya tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Ayo kita upgrade, saudara. Bukan cuma membaca aja, tapi juga belajar lebih dalam, saudara. Sekali lagi, kita dipanggil sebagai murid. Semua kita murid, kewajiban seorang murid adalah belajar. Mungkin sekarang kita bilang, aduh, baca aja udah tantangan. Sekarang ditambah lagi harus belajar, ya kan? Tapi ya again, emang itu kewajiban kita karena tantangan di luar sana juga semakin susah, saudara. Sama seperti kalau kita sekolah, makin lama kan juga makin susah, saudara. Ya kan, ujiannya juga makin susah, tantangannya makin susah. Nah, kita belajar lebih banyak lagi. Demikian juga kita di dalam sekolah kehidupan, saudara. Tantangan makin banyak, saudara. Makanya kita harus upgrade pembacaan firman Tuhan kita dengan lebih mau belajar lagi, saudara. Karena kenapa? Tuhan nggak mau kita itu nanti akhirnya menyerah. Tuhan nggak mau kita akhirnya lost atau akhirnya kita jadi nggak bisa menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan karena kita nggak mengakar kuat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata hidup kita ini adalah pertandingan, saudara. Kita bertanding, yang pertama kita harus bisa memimpin dan menaklukkan diri sendiri. Nah, ini yang paling susah emang, saudara, menaklukkan diri sendiri. Tapi kita harus bisa, saudara, ya kan? Karena ya godaan itu selalu datang dalam kehidupan kita, saudara. Keinginan dosa, keinginan mata, keangkuhan dunia itu selalu menggoda kita setiap saat, saudara. Dan kalau kita nggak kuat mengakar dalam firman Tuhan, nggak mau belajar mengerti firman Tuhan, maka kita itu bisa jatuh kapan saja, saudara. Makanya kita harus stay connected dengan belajar dan mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, memang harus diakui nggak mudah, saudara, untuk baca Alkitab, apalagi belajar lebih dalam, ya kan? Nah, kemudian saya kemarin lihat-lihat survei, saudara. Nah, survei ini ya, secara global, realitanya yang ada sekarang menunjukkan bahwa Gen Z, saudara tahu Gen Z itu ya, Gen Z itu adalah orang-orang, anak-anak yang lahir setelah tahun 1996, itu Gen Z. Gen Z itu dibilang statistiknya, surveinya hanya 8% yang baca Alkitab, saudara. Hanya 8%, saudara. Sisanya
ya mereka cuma lihat sekelibat, ini yang buat anak-anak Tuhan ya, mereka cuma sekelibat lihat dari Instagram atau lihat dari ya sosial media lah, ayat-ayat cuplikan-cuplikan begitu, tapi mereka nggak baca Alkitab, saudara. Cuma 8% yang baca. Kemudian yang gen milenial atau yang lahir dari tahun 81 sampai 96 itu membaca Alkitab itu minimal seminggu sekali, itu ada 20%, saudara. Dan Gen X yang lahir tahun 65 sampai 80 yang membaca Alkitab itu ada 28%, saudara. Nah, dikit banget, saudara, ya kan? Ini baru survei soal membaca, belum belajar. Yang udah pasti kalau ada survei soal belajar, pasti presentasinya lebih rendah lagi. Ya, kenapa sih? Ya memang Alkitab itu adalah buku yang sangat kompleks. Nggak mudah emang, saudara ya. Jadi, untuk mau membaca dan menikmati belajar Alkitab, memang kita harus taklukkan diri sendiri. Harus ada kebiasaan atau habit yang harus kita mulai bangun dan kita kembangkan. Mungkin mulai dengan kita mulai pikir, siapkan waktu yang terbaik, kapan saya bisa belajar, baca, belajar firman Tuhan. Mungkin ada orang bilang, saya sih lebih baik malam hari di mana udah beres semua. It's okay, saudara, ya kan? Atau ada yang bilang, kalau yang morning person mungkin saya sih mendingan bangun subuh-subuh belajar. It's okay, saudara. Tapi mulai harus bangun kebiasaan yang baik untuk kita mau belajar lebih lagi, saudara, firman Tuhan itu. Kemudian kenapa sih Alkitab itu susah, saudara? Karena banyak bagian dari Alkitab itu kan harus ditafsirkan, ya kan? Harus diinterpretasikan. Nah, tantangan kita itu belajar supaya kita bisa menafsirkan atau interpretasikan Alkitab dengan benar. Kita bisa belajar dengan bertanya kepada orang yang lebih tahu, bisa belajar dengan teman atau keluarga, ada diskusi, bisa belajar juga dengan mendengarkan lebih banyak khotbah, ya kan? Jadi bukan cuma pastor aja, bukan cuma orang-orang yang sharing firman Tuhan aja yang belajar, kita semua harus belajar mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Nya, saudara. Kemudian ada yang mungkin belajar dari renungan harian, ada yang belajar dengan menghafal ayat-ayat, ya kan? That's all good. Tapi mari kita melalui visa bulan ini, kita mau belajar, mau upgrade cara belajar kita lebih dalam lagi, saudara. Seperti tadi saya bilang, mungkin kalau kita udah biasa membaca, nah kita mau belajar lebih dalam lagi, saudara, mungkin ditambah 15 menit, ditambah 20 menit untuk belajar dan mengerti lebih dalam dari ayat-ayat yang kita baca hari itu, saudara. Nah, pada saat kita mau belajar lebih dalam, kita akan lebih mengerti, ya kan? Pada saat kita belajar kan kita pasti akan lebih mengerti. Dan pada saat kita udah mengerti secara kuat, mengakar secara kuat, maka pengertian kita itu nggak akan bisa digoyahkan, nggak akan bisa dirampas dari kita, saudara, ya kan? Karena kan banyak orang tuh kalau orang Kristen yang baru percaya, kemudian bertanya, ada orang-orang bertanya, mungkin orang yang nggak percaya Tuhan, temannya tanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa sih ada penderitaan? Kenapa Tuhan itu baik? Kenapa ada sakit penyakit? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada neraka? Nah, kalau kita nggak mengerti, maka kita juga mungkin akan mikir, oh iya ya, kenapa ya? Kenapa ya? Akhirnya kita meragukan, ya kan? Nah, tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka nggak akan ada yang bisa menggoyangkan kita, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, apapun itu, saudara, makanya ada tantangan, ada masalah, tidak akan membuat kita goyah. Kita teguh aja gitu, saudara. Dan kalau kita udah yakin, benar-benar mengerti, nggak akan bisa yang merampas dari dalam kita, saudara. Jadi mari kita kejar pengertian itu, saudara. Nah, kemudian kenapa susah juga, saudara? Karena memang Alkitab itu adalah ditulis, emang Alkitab itu ditulis untuk kita, tetapi bukan kepada kita, ya kan? Karena makanya di dalam Alkitab sering dibilang surat untuk jemaat di Efesus. Alkitab memang untuk kita, tetapi bukan kepada kita. Seperti surat untuk jemaat di Efesus, kita kan bukan jemaat di Efesus, ya kan? Kemudian surat untuk jemaat di Filipi, emang untuk kita Alkitab ini, saudara, tetapi bukan ditulis kepada kita, makanya kita itu perlu belajar, saudara. Bahkan ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus, ada yang khusus buat
kita sebagai murid-muridnya, ada juga buat orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada Tuhan. Juga Alkitab itu kan ditulisnya ribuan tahun yang lalu, nggak ada yang bisa jelas kapan orang bilang kapan mulai ditulis, karena juga periodenya lompat-lompat dan bahasanya juga yang dalam perjanjian lama itu ada yang ditulis di dalam Hebrew dan Aramik, dan perjanjian baru di dalam Greek atau Yunani, saudara. Nah, itu membuat kompleks ya kan. Tetapi ajaibnya, saudara, kalau kita pelajari, bila kita mau belajar, prinsip-prinsip firman Tuhan itu nggak pernah kuno, selalu up to date, dan sampai hari ini bisa diterapkan. Nah, jadi kalau kita mau belajar, kita belajar mengerti lebih dalam lagi, ayat demi ayat. Nah, kemudian kita baru bisa bilang, oh ini tuh kejadiannya waktu bangsa Israel dibuang ke Babel. Oh, ini tuh kejadiannya waktu keadaan politik dan pemerintahannya seperti ini ya, gitu loh. Oh, ternyata waktu Paulus nulis ayat ini tuh dia lagi ada di penjara. Kemudian kita bisa berkata, wah luar biasa banget ya, dia bisa berkata seperti itu walaupun dia ada di penjara. Kemudian kita baca part yang lain, oh ternyata si ini tuh lagi musuhan sama si ini. Oh ternyata tokoh ini tuh lagi dendam, lagi iri hati. Dan dengan kita belajar mencari tahu apa yang terjadi, maka saudara lebih exciting untuk belajar firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan itu akan jadi hidup, saudara. Pada saat kita baca itu akan jadi hidup, saudara. Jadi pada saat kita belajar lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang sedang kita lakukan? Kita itu sedang belajar konteks dari ayat yang kita baca. Nah, apa itu konteks? Gampang saya mau jelaskan lewat ini ya, saudara ya. Suatu pengalaman saya waktu lihat Instagram. Nah, waktu saya lihat Instagram, itu kan di Instagram banyak video-video reels, ya kan, yang pendek-pendek. Nah, ada satu video yang ditayangkan, tapi nggak ditayangkan semuanya, cuman cuplikan, saudara. Nah, waktu cuplikan itu ditayangkan, itu adalah pertandingan panco, saudara ya, pertandingan panco. Nah, pada saat waktu pertandingan mau dimulai, waktu dua-duanya udah siap tangannya di atas tembak, di atas meja untuk bertarung panco, yang satu itu mentertawakan lawannya. Jadi banyak banget kenapa dia tertawa, karena lawannya itu sepertinya punya cacat gitu loh, saudara, ngomongnya gagap atau apalah, pokoknya kelihatan banget, visible banget bahwa dia cacat. Jadi si lawannya itu tertawa, sehingga banyak orang yang komen, waduh ini komennya negatif ya kan, kenapa sih orang diketawain dan segala macam nggak bagus. Nah kemudian ternyata ditayangkan juga seluruh apa yang sesungguhnya terjadi setelah cuplikan itu, kemudian ditayangkan, saudara, secara utuh pertandingan itu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi pada saat yang tertawa ini sebelum dia sampai di meja untuk pertandingan panco, orang yang tertawa ini disorot juga waktu mau jalan ke arena pertandingan. Ternyata orang yang tertawa ini juga cacat, saudara, karena dia itu pincang dan agak kerdil, saudara. Nah, dia timpang jalan naik ke atas panggung untuk pertandingan panco itu, saudara. Dan ternyata latar belakang dari pertandingan ini adalah untuk orang-orang yang emang orang-orang disable, orang-orang cacat. Nah, jadi waktu kita tahu konteksnya dari tayangan ini, sekarang kita tahu sebetulnya orang yang tadi itu tidak mentertawakan lawannya, saudara. Nah, demikian juga dengan kita, saudara. Pada saat kita mau tahu lebih dalam lagi dari ayat yang kita baca, latar belakangnya apa, kapan ini terjadi, tokohnya ini siapa, politik keadaan pada waktu itu apa, sehingga kita lebih bisa mengerti konteks ayat yang kita baca, saudara, ya kan? Nah, samalah seperti kita misalnya kita nimbrung nih, ada teman kita lagi nonton serial Netflix misalnya. Teman kita udah sampai di serial 4 dari 10 episode misalnya. Kemudian kita tiba-tiba nimbrung, ya kan? Ya kita nggak akan ngerti lah, nggak akan tahu dengan jelas ini siapa, ini sedang apa, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, nggak akan jelas, saudara. Ya kan? Jadi kita perlu belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, saudara, sehingga kita mengerti konteksnya dan akhirnya firman Tuhan itu menjadi hidup, ya kan. Nah, minggu lalu ya yang datang kebaktian sore kan kita dapat ayat-ayat ya, ini bagus banget, saudara. Kita diberkati dengan ayat-ayat emas ini. Tapi ya inilah, mari kita praktekkan, saudara, ya kan.
Ini ayat emas saya yang saya minggu lalu dapat, saudara. Nah, bagus banget, saudara, kita dapat ayat emas ini. Tapi mari kita mau baca, jangan cuma ayatnya, saudara. Kita baca semuanya, saudara, pasalnya, sehingga kita tahu konteksnya apa, saudara. Nah, saya belajar juga dari, kita tahu semualah, Yeremia 29 ayat 11. Kita pasti tahu semua. Yang bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, ya kan? Nah, selama ini saya hafal banget, saya imani banget, saya udah tahu apa, ayat ini udah ngelotok lah ya, karena udah, wah, ini suatu ayat yang enak banget didengar, ya kan? Tapi suatu hari saya dengarkan khotbahnya Ibu Ruth Julia, saudara. Khotbahnya adalah ayat ini, tapi yang dia bahas, kenapa sih Tuhan itu bisa ngomong sampai di ayat ini? Dia bahas, Ibu Ruth Julia bahas latar belakangnya apa, sampai kenapa Tuhan berkata seperti itu. Akhirnya saya mengerti, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Saya itu kagum dengan ayat ini. Wah, Tuhan, saya luar biasa. Tapi pada saat mengerti latar belakangnya, sampai kenapa Tuhan mengatakan hal-hal seperti apa ayat itu, saudara, saya itu wah, bukan kagum lagi, saudara, benar-benar amazed, benar-benar wah, kayaknya wah, Tuhan itu, waduh, pokoknya udah nggak bisa digambarin lah, saudara. Perasaan saya begitu mengetahui latar belakangnya, saudara. Nah, jadi selama ini saya tahu Tuhan itu berkuasa, saya tahu Tuhan itu luar biasa. Tapi setelah mendengar penjelasan dari khotbah Ibu Ruth ini tentang latar belakangnya, tentang konteksnya Yeremia 29 ayat 11 ini, maka pengertian saya jauh lebih dalam lagi, saudara. Saya seperti mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya menjadi lebih jelas, saudara, latar belakang dari ayat itu, saudara. Jadi, saudara, tantangan buat kita, kalau kita udah biasa baca ayat-ayat aja, mari kita tantang diri kita untuk baca satu pasal. Kalau yang udah biasa baca satu pasal, mari tantang diri kita untuk baca satu kitabnya, saudara. Dan kita coba mengerti, oh, ayat ini tuh tentang apa ya? Oh, ditulisnya kepada siapa ya? Kapan dan kenapa? Nah, keadaannya seperti apa? Kita akan lebih mengerti, saudara. Ya, jadi challenge buat kita sebagai seorang murid, yuk mari kita belajar lebih dalam lagi. Gimana caranya, saudara? Kita kan semua sibuk, banyak kegiatan, tapi saya percaya kalau kita mau luangkan lebih ekstra aja, ada ekstra effort, saudara, Tuhan pasti hargai, saudara. Tuhan pasti kasih tuntunannya buat kita, saudara. Kalau kita mau mengerti lebih lagi, berakar lebih lagi, firman Tuhan tinggal di dalam kita, ya kan? Bukan cuma kita tahu, bukan kita baca, tapi kita mau effort lagi, saudara. Kita luangkan waktu kita lagi, kita mau belajar lebih dalam lagi. Apalagi sekarang ini banyak sekali, saudara. Kalau dari saya pribadi, saya mempersiapkan khotbah, biasanya saya belajar dari ke banyak apps, saudara, ya kan. Di handphone saya ada bible.com, di mana di situ juga udah sekarang canggih banget, tuntunan firman ayat Tuhan tiap hari, itu ada recap-nya, kemudian ada animasinya, dijelaskan. Nah, itu membuat saya semakin jelas, semakin mengerti kisah-kisahnya. Karena kadang kisah di dalam Alkitab itu ada sebagian ditulis di Lukas, kemudian ada di Matius, kemudian ada di Injil yang lain, tetapi dengan recap itu semuanya disatukan sehingga saya dapat gambaran lebih utuh, saya lebih mengerti. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, saya juga biasa pergi ke sabda.org, di situ saya juga bisa belajar. Kemudian ada ISOT dan sebagainya, banyak sekali, saudara. Gampang sekali sekarang, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kita mesti punya buku-buku konkordasi dan segala macam. Alkitab yang bahasa Yunani, kalau kayak gitu, saudara. Tapi nggak usah terlalu ekstrim, saudara. Cuman kita mau belajar curious, lebih tahu aja, lebih belajar lagi apa sih konteks dari ayat yang kita baca. Karena semakin kita mengerti, maka maka tuntunan Tuhan buat kita itu untuk mempersiapkan masa depan kita itu akan semakin gampang gitu, saudara. Tuhan bilang Tuhan akan tuntun orang yang berkenan kepadanya. Memang Tuhan itu kayak penuh misteri, saudara.
Tetapi Daniel di dalam kitab Daniel berkata, karena mengenal Tuhan, ya kan? Nah, kita juga demikian, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan itu akan tuntun kita secara personal. Kita nggak akan nebak-nebak, bingung maunya apa sih Tuhan ini? Nggak, saudara. Tapi Tuhan mau, saya percaya banget, saudara, kalau kita mau effort, mau belajar firman Tuhan, lebih deeper lagi, ya kan? Lebih deeper lagi. Jangan cuma baca ayat-ayat aja dan baca sekelibat, tetapi kita mulai mau belajar lebih tahu lebih dalam lagi konteksnya apa. Maka saya percaya tuntunan Tuhan buat kita itu semakin clear, dan tuntunan Tuhan buat masa depan kita, hari-hari depan kita itu akan jelas, sehingga kita itu siap, saudara, ya kan, menghadapi masa depan. Dan biarlah firman Tuhan itu terus mengajar kita, kemudian menyatakan kesalahan kita, kemudian kita memperbaiki kelakuan kita, dan akhirnya kita terdidik untuk terus melakukan kebenaran, sehingga kita bisa dibilang kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan ini, saudara. Ibu Ona Tapari pernah bilang, sampai hari ini Tuhan terus melepaskan pengaruh ilahinya, pengaruh kuasanya dengan kasihnya tentang mengajarkan kita prinsip firman-Nya, yaitu tadi untuk mendidik kita di dalam kebenaran, saudara, ya kan, untuk siap menghadapi masa depan. Tapi kalau dari minggu ke minggu, saudara, kita dengar kita nggak ada perubahan, kita nggak mau ditegur, kita nggak mau diajar, dan kita nggak mau terdidik, saudara. Satu hal yang paling mengerikan di dalam firman Tuhan yang saya baca, yang selalu saya pikir itu kalau kejadian itu mengerikan banget, pada saat kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan tidak kenal dengan kita. Karena kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak mau jadi muridnya Tuhan, kita bilang Tuhan adalah Tuhan, tetapi kita pilih jalan kita sendiri. Tuhan udah seperti pendeta Ona bilang, Tuhan udah dengan segala kuasanya memberikan kita firman-Nya untuk supaya kita berubah dan ikut maunya Tuhan, tetapi kita tetap pilih mau-maunya kita sendiri. Akhirnya Tuhan bilang, aku nggak kenal dengan engkau. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, dan penyesalan itu selalu di belakang, saudara. Jadi sekarang, selama firman Tuhan masih datang kepada kita, dan Tuhan bilang, stay connected with me, belajar lebih deeper lagi, jangan cuma baca ayat, tapi kita mau belajar lebih konteksnya apa. Kalau nggak ngerti juga kita bisa doa sama Tuhan, bisa tanya orang, bisa belajar, macam-macam, saudara. Kalau kita ada usaha, pasti Tuhan juga berikan hikmat, saudara, sehingga kita itu understanding kita kepada Tuhan semakin mengakar, kuat, sehingga apapun yang akan terjadi di masa yang akan depan, di hari yang akan depan, kita itu tetap teguh, dan tuntunan Tuhan biar semakin nyata di dalam kehidupan kita semua. Karena again, hari depan nggak gampang, kita benar-benar butuh Tuhan tuntun kita. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Udah selesai. Sekarang mari kita doa berkat ya. Kita doa buat firman Tuhan, kemudian saya akan tutup dalam doa berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau mau kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, Tuhan, sehingga mudah Engkau berkomunikasi dengan kami, sehingga mudah Engkau, Tuhan, mengajar kami, Tuhan. Engkau menegur, menyatakan kesalahan kami, Tuhan, dan biar kami bisa memperbaiki kelakuan kami, cara berpikir kami, tindakan kami, sehingga kami mengikuti maunya Engkau, sehingga akhirnya Tuhan kami menjadi orang-orang yang terdidik di dalam kebenaran, Tuhan. Secara natural kami menjadi orang yang terdidik ya Bapa di dalam kebenaran, sehingga apapun Tuhan, ada yang mengawasi, tidak mengawasi, Tuhan kami tetap melakukan kebenaran, dan Engkau pasti hargai ya Bapa.
Tuhan, kami mau Tuhan berikan kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran Engkau lebih lagi ya Bapa, karena firman Tuhan berkata, orang yang lapar dan haus akan kebenaran pasti akan dipuaskan Tuhan. Tuhan, kami mau upgrade Tuhan cara hidup kami sebagai murid, Engkau panggil kami sebagai murid Tuhan, kami mau praktekkan belajar ya Bapak, dan kami mau tahu deep understanding Engkau lebih dalam lagi ya Bapak. Sehingga Tuhan, pengetahuan kebenaran iman itu nggak bisa dirampas, nggak jatuh apapun yang terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami Tuhan, Engkau akan menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan, Engkau akan menyatakan rencana-Mu yang luar biasa Tuhan. Keadaan apapun, sesulit apapun, kami percaya kami aman di dalam tuntunan Engkau Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Omega Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau adalah awal yang terakhir Tuhan. Kami nggak bisa melihat, bahkan Tuhan 1 menit ke depan kami nggak bisa lihat, tetapi Engkau bisa melihat sampai 1000 tahun yang akan datang, Engkau bisa lihat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau lihat Tuhan setiap kami Tuhan. Engkau berkata, Engkau mau membimbing kami Tuhan, bukan untuk kepentingan Engkau Tuhan, tetapi ini adalah untuk kepentingan kami sendiri Tuhan. Kau membawa kami Tuhan di dalam tuntunan-Mu Tuhan, keselamatan dari hidup ini bahkan sampai kekekalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Tuhan, nyatakan terus Tuhan kebaikan kasih sayang-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Percaya Tuhan, Kau adalah tetap Allah yang bisa membuat mujizat ya Bapak. Kalau ada yang membutuhkan kesembuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Kalau yang tidak ada jalan, Kau bisa bukakan jalan Tuhan. Kalau yang ada berputus asa Tuhan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Apapun itu Tuhan, Kau adalah sumber segala-galanya, dan biar kami dapatkan semua jawaban kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Baca, renungkan, dan sekarang ditambah pelajari, upgrade, saudara, firman Tuhan, dan lakukan dengan setia. Maka diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan pada saat engkau tidur, diberkati engkau, dan apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sekarang terima damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.